Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi material berdasarkan sifat elektronik. Material fungsional adalah material yang memiliki sifat asli yang memberikan suatu fungsi spesifik, seperti material yang memiliki fungsi sebagai magnetik, elektronik, optik, biomedik, dan lain-lain. Beberapa material yang memiliki sifat elektronik antara lain silikon, gallium arsenida, germanium, barium titanat, timbal zirkonat titanat, yttrium barium tembaga oksida, aluminium, tembaga, dan material konduktor. Material pertama yang akan kita bahas adalah silikon. Silikon merupakan unsur kimia dengan nomor atom 14 berbentuk padatan kristal yang rapuh berwarna biru keabu-abuan. Kristal silikon berbentuk kubus dengan titik leleh sebesar 1414 derajat Celcius. Titik leleh yang tinggi ini dikarenakan ikatan antar partikel dari silikon sangat kuat, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk mematahkannya. Silikon merupakan metaloid tetravalen bersifat semikonduktor. Di alam, silikon banyak mengandung oksidanya atau terbentuk menjadi SiO2 atau silika. Pada bidang industri, silikon sering digunakan dalam bentuk pasir silika. Kegunaan pasir silika antara lain sebagai pembersih abrasif dalam bentuk kertas gosok atau abu gosok, bahan pemoles logam, bahan pengisi kayu, bahan cat, pasta gigi, dan bahan pengeras pada permukaan jalan. Kemudian material yang kedua yang memiliki sifat elektronik adalah gallium arsenida. Gallium arsenida merupakan material yang terdiri dari dua unsur, yaitu gallium dan arsen. Gallium arsenida merupakan semikonduktor direct band gap. Gallium arsenida memiliki banyak kegunaan, di antaranya digunakan dalam pembuatan perangkat seperti sirkuit terintegrasi frekuensi microwave, sirkuit terintegrasi microwave monolitik, dioda pemancar cahaya inframerah, dioda laser, sel surya, dan jendela optik. Gallium arsenida juga digunakan sebagai transistor untuk ponsel dan alat komunikasi nirkabel. Ponsel memiliki power amplifier yang memungkinkan telepon untuk mengirim pesan. Selain itu, gallium arsenida juga banyak digunakan untuk pembuatan detektor, sel surya efisiensi tinggi, perangkat emisi cahaya, bahan pembuatan fiber optik, dan konverter spin charge. Material ketiga yang menunjukkan sifat elektronik adalah germanium. Germanium merupakan unsur kimia dengan nomor atom 32. Germanium merupakan logam putih keabu-abuan yang berkilau. Germanium murni memiliki sifat semikonduktor dan memiliki bentuk oksida seperti silika. Penggunaan utama germanium adalah sebagai bahan pembuatan bagian inti fiber optik, optik inframerah, sel surya, lensa kamera sudut lebar, dan mikroskop. Germanium juga banyak dimanfaatkan untuk metalurgi dan kemoterapi, serta katalis dalam proses polimerisasi untuk pembentukan polietilen terepetalat atau PET.
Material keempat yang menunjukkan sifat elektronik adalah barium titanat. Barium titanat adalah senyawa anorganik yang memiliki karakteristik fisik berwarna putih, serta berbentuk serbuk, dan menjadi transparan ketika dalam bentuk kristal besar. Barium titanat adalah bahan keramik ferroelektrik yang menunjukkan efek fotorefraktif dan sifat piezoelektrik. Barium titanat merupakan material dielektrik yang berguna sebagai kapasitor dengan konstanta dielektrik sebesar 7000 pada temperatur ruang. Barium titanat merupakan material piezoelektrik yang digunakan sebagai material pembuatan mikrofon dan transducer elektromekanis. Selain itu, sifat piezoelektrik dari barium titanat dimanfaatkan sebagai sensor pada lensa thermal. Serbuk barium titanat dengan kemurnian tinggi dilaporkan menjadi komponen kunci dari sistem penyimpanan energi kapasitor. Selain itu, barium titanat juga digunakan pada kendaraan listrik. Saat ini, barium titanat dikembangkan sebagai nanocarrier untuk penyalur obat di dalam tubuh karena sifat biokompatibilitasnya yang tinggi. Material kelima yang akan kita bahas adalah timbal zirkonat titanat. Timbal zirkonat titanat adalah senyawa anorganik sebagai bahan keramik perovskit yang menunjukkan efek piezoelektrik. Artinya, timbal zirkonat titanat dapat berubah bentuk ketika medan listrik diterapkan. Timbal zirkonat titanat merupakan padatan putih yang pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1952 di Institut Teknologi Tokyo. Dibandingkan dengan bahan piezoelektrik berbasis oksida logam yang telah ditemukan sebelumnya, timbal zirkonat titanat menunjukkan sensitivitas yang lebih besar dan memiliki temperatur pengoperasian yang lebih tinggi. Timbal zirkonat titanat merupakan salah satu keramik piezoelektrik yang paling banyak digunakan karena memiliki kekuatan fisik yang tinggi, kelebaman kimiawi, kemudahan penyesuaian, dan biaya pembuatan yang relatif rendah. Timbal zirkonat titanat banyak digunakan sebagai material dasar untuk ultrasonic transducer, resonator piezoelektrik, sensor, dan aktuator. Timbal zirkonat titanat juga digunakan dalam pembuatan resonansi keramik dalam sirkuit elektronik. Kemudian material selanjutnya yang menunjukkan sifat elektronik adalah yttrium barium tembaga oksida. Yttrium barium tembaga oksida adalah senyawa kimia kristalin yang menunjukkan superkonduktivitas pada temperatur tinggi. Senyawa ini merupakan salah satu senyawa pertama yang ditemukan sebagai superkonduktor dengan temperatur di atas titik didih nitrogen cair. Yttrium barium tembaga oksida belum digunakan dalam banyak aplikasi yang melibatkan superkonduktor karena dua alasan utama, yaitu pertama, meskipun kristal tunggal dari yttrium barium tembaga oksida memiliki rapat arus kritis yang sangat tinggi, polikristal yang dimiliki oleh senyawa ini memiliki rapat arus kritis yang sangat rendah. Sehingga hanya arus kecil yang dapat dilewatkan dengan tetap mempertahankan sifat superkonduktivitasnya.
Masalah kedua yang membatasi penggunaan material ini dalam aplikasi teknologi dikaitkan dengan pemrosesan bahan. Bahan oksida dari yttrium barium tembaga oksida bersifat rapuh, sehingga dapat dibuat menjadi kabel superkonduktor hanya dengan proses konvensional. Material berikutnya adalah aluminium. Aluminium merupakan unsur dengan nomor atom 13. Aluminium merupakan unsur yang berlimpah dengan jumlah 8% pada permukaan bumi. Aluminium di alam kebanyakan terdiri dalam bentuk oksidanya. Pemurnian dari aluminium dilakukan dalam 2 tahap, yakni proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Logam aluminium digunakan di hampir semua aspek kehidupan. Aluminium digunakan dalam struktur pesawat terbang, rangka-rangka etalase, rangka pintu dan jendela, peralatan dapur, dan aluminium foil. Aluminium klorida dan aluminium sulfat digunakan sebagai koagulan dalam proses penjernihan dan pemurnian air. Sedangkan aluminium hidroksida digunakan sebagai bahan pembuatan obat mah. Beberapa senyawa aluminium digunakan sebagai amplas dan batu bata tahan api. Reaksi antara aluminium dengan besi 3 oksida dikenal dengan reaksi termit yang menghasilkan panas untuk pengelasan baja. Beberapa senyawa aluminium yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan industri, antara lain tawas yang digunakan untuk mengendapkan kotoran pada penjernihan air, aluminium sulfat yang banyak digunakan dalam industri kertas, zeolit yang digunakan untuk melunakkan air sadah, dan aluminium oksida digunakan pada pembuatan pasta gigi, industri keramik, dan industri gelas. Senyawa berikutnya adalah tembaga. Tembaga banyak ditemukan sebagai bagian dari mineral. Tembaga sangat langka dan jarang sekali diperoleh dalam bentuk murni. Tembaga diperoleh dari mineralnya dan paling banyak ditemukan adalah di dalam bentuk sulfurnya, yaitu kalkopirit. Sifat fisik dari tembaga yakni memiliki warna kuning kemerah-merahan. Unsur ini bersifat sangat lunak, sehingga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran tipis, dan kawat. Tembaga bersifat sebagai konduktor panas dan listrik yang sangat baik untuk aliran elektron. Tembaga memiliki titik leleh pada 1085 derajat Celcius dan titik didih pada 2562 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan sifat kimianya, tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif, sehingga tahan terhadap korosi. Tembaga banyak dimanfaatkan sebagai campuran untuk membuat perunggu, patung, arloji, dan ornamen. Selain itu, tembaga juga digunakan sebagai campuran membuat duralium untuk komponen pesawat. Tembaga juga dapat dimanfaatkan sebagai campuran untuk membuat perhiasan, kuningan, aksesoris, atau alat musik. Selain itu, tembaga juga banyak dimanfaatkan sebagai campuran untuk membuat kupronikel, uang koin logam, dan logam-logam senjata. Selain itu, seperti yang kita ketahui, tembaga juga banyak dimanfaatkan pada alat-alat listrik. Material terakhir yang menunjukkan sifat elektronik adalah material konduktor. Material konduktor adalah material yang dapat menghantarkan arus listrik
seperti aluminium, perak, seng, tembaga, platina, besi, kuningan, dan emas. Berdasarkan sifatnya, material konduktor banyak dimanfaatkan sebagai penghantar arus listrik. Demikianlah pembahasan mengenai klasifikasi material berdasarkan sifat elektronik pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.